sate dan Mas, jangan marah-marah dong, Mas. Marah-marah dia. Bos, gimana sih tips and trik mempertahankan bisnis sate dan tengkleng di tengah gemburan ibu kota? Nah, sekarang kita bakalan bongkar rahasia bisnis dagangan laris manis. Yuk, kita ikut ke dalam. Ya ampun, serius deh jadi ikutan kaget, Bos. Tapi mohon maaf, cuma nanya nih, kenapa masaknya barbar begini ya? Eits, tenang Bos, ini tuh emang salah satu ciri khas tempat makan yang ada di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sajian nikmat olahan kambing seperti tengkleng dan sate menjadi bisnis penghasil cuan yang sangat menggiurkan. Emang deh Bos, kalau pinter ngelihat peluang yang namanya bisnis kuliner itu nggak akan ada matinya. Kenapa? Karena bakal terus dicari. Istilahnya nih, makanan kan kebutuhan primer Bos, bukan sekunder. Semua orang pasti butuh makan dong. Halo Mbak Vita, apa kabar Mbak Vita? Iya. Mbak, kok karyawannya marah-marah sih Mbak tadi? Saya kaget loh itu. Dia nggak marah-marah emang Ya, kayak gitu. gitu, keren marah-marah Mbak. Mbak, saya mau tahu dong lebih dalam tentang bisnis sate dan tengkleng ini. Oke, boleh. Boleh? Ke dalam? Oke. Media viral banget ya, yang tentang apa? Lempar wajah Iya, ya? yang lempar wajan itu. Iya. Ramai banget di sosial media Mbak. Iya, emang itu lagi viral sih. Iya. Nah Mbak, saya mau nanya nih, sejarah berdirinya bisnis ini nih, sate dan tengkleng Pak Manto ini gimana sih? Jadi sate kambing dan tengkleng Rica Pamanto ini dari tahun 90. Jadi kira-kira iya udah 32 tahun yang lalu lah ya. Gitu, dan didirikan oleh almarhum ayah saya. Jadi sekarang yang nerusin anak-anaknya. Berarti Mbak Vita itu generasi keduanya? Iya. Sebagai generasi kedua ternyata nggak mudah loh bagi Bos Vita untuk mempertahankan bisnis keluarga ini yang sudah dijalankan mendiang sang ayah sejak tahun 1990 lalu. Mempertahankan cita rasa dan proses yang masih sangat tradisional menjadi salah satu alasan tempat ini nggak pernah ditinggalin para pecinta kuliner, Bos. Ada rasa, ada harga. Nggak masalah, untuk bisnis kuliner kalau sensasi rasa yang ditawarkan worth it, konsumen bakal balik lagi dan lagi. Pokoknya tetap repeat order. Ada tips nggak sih mempertahankan usaha ini? Apalagi kan zaman sekarang nih lagi pandemi juga. Itu gimana Mbak mempertahankan bisnis ini? Yang pertama kita dengerin banget permintaan customer. Iya, jadi kita akan memenuhi ekspektasinya mereka. Yang kedua, karena bisnis ini kita jalankan bersama dengan keluarga, ada adik-adik dan ada ibu juga. Kita mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan gitu. Jadi kita menghindari konflik. Rumah makan di kawasan Bintaro yang sudah ada sejak tahun 2018 ini merupakan salah satu dari 6 cabang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, Bos. Mulai dari Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Setidaknya ada 12 varian menu yang ditawarkan di sini. Dari semuanya ada beberapa menu yang menjadi top of mind para food lovers, yaitu sate dan tengkleng. Proses pemasakan yang unik dengan kombinasi bumbu otentik menjadi salah satu kunci kenapa bisnis ini tetap bertahan. Untuk tengkleng dan sate saja dalam sehari setidaknya dibutuhkan 40 kg daging kambing atau setara dengan 5 ekor kambing, Bos. Waduh, banyak juga ya. Sementara untuk pasokan tulang yang dijadikan sebagai kombinasi tengkleng butuh sekitar 150 kg per hari. Pasokan kambing didatangkan langsung dari daerah Ciputat. Jenis kambing yang dipilih yaitu kambing Jawa dengan kisaran usia di bawah 1 tahun. Pemilihan kambing muda ini bukan tanpa alasan, Bos. Selain empuk, kambing muda ternyata punya kenikmatan tersendiri, Bos. Proses masak sate dan tengkleng di sini masih menggunakan arang karena dipercaya lebih menghasilkan rasa yang enak. Yang istimewa bumbu-bumbunya nih. Semua bumbu didatangkan dari kota Solo. Sengaja didatangkan dari jauh supaya standar rasa di semua cabang semuanya sama. Untuk olahan sate, selain sate kambing biasa, ada juga nih Bos sate buntel yang ukurannya gede banget. Terbuat dari daging kambing giling yang sudah diberi bumbu dan rempah, kemudian dikepal pada bagian tusuk sate. Setelah itu bungkus sate dengan bagian kulit lemak jala kambing.
Kalau untuk tengkleng sebelum diolah di wajan sultan, daging kambing dan tulang sudah melalui tahap perebusan selama 2 jam lebih menggunakan bumbu dan rempah khas. Ini dia bos, gong dari proses pembuatan tengkleng rica yang cukup viral di media sosial. Menggunakan wajan kecil, tengkleng yang sudah disiapkan per porsi dimasak. Kalau udah matang, wajan langsung dibuang ke dalam drum. Ini nih yang suka bikin kaget. Katanya sih dalam sehari ada puluhan wajan yang dibuang. Setelah wadah pembuangan wajan penuh, petugas langsung mengganti dengan wajan yang masih bersih. Gak cuma strategi marketing semata sih bos. Katanya penggantian tiap wajan saat mengolah tengkleng ini memang dibutuhkan. Alasannya sih karena tiap konsumen punya taste yang berbeda. Dari tingkat kepedasan dan tingkat keasinan. Jadi satu wajan satu kali masak tengkleng. Atraksi ini emang sudah ada sejak warung ini pertama kali dibuka loh. Wajan yang masih bagus ya tinggal dicuci. Kalau udah rusak baru deh dikiloin. Nah ini wajan sultan tuh ini. Oh ini Mbak, wajan sultannya? Iya. Oke. Mau cobain lempar? Boleh Mbak? Boleh, silakan. Oke. Kesana ya. Oke. Sekarang saya mau cobain ngelempar wajan sultannya ini. Kira-kira masuk nggak ya? Masuk. Masuk kan? Iya. Agak berat juga Mbak ya wajannya gitu? Iya, emang lumayan berat. Soal omset nih ya, per harinya itu laku berapa porsi sih Mbak? Kalau kita bisa jual tengkleng rica itu sampai 100 porsi per hari. Satenya juga kurang lebih 100 porsi. 100 porsi juga. Dengan kisaran harga berapa Mbak? Dengan harga mulai dari 40.000. Wah, berarti omset per bulannya itu gede banget Mbak ya? Wah. Alhamdulillah ya. Iya Mbak. Pecah bos, ini sih cuannya no kaleng-kaleng. Dalam sehari saja baik sate dan tengkleng laku sekitar 100 porsi dengan harga mulai dari Rp40.000. So dalam sebulan bos, omset Bos Vita untuk satu cabangnya saja mencapai 240 juta rupiah bos. Legit. Untuk konsep marketing tempat ini lebih mengandalkan kualitas rasa bos. Kata Bos Vita, usaha kuliner itu cuma butuh konsistensi dalam memanjakan lidah pengunjung. Kalau sudah ngena di hati penikmatnya, dijamin bos, usaha kuliner yang kalian bangun bakal jalan dan berkembang. Walau penghasilan sempat turun sebesar 70% di pertengahan pandemi lalu, Bos Vita percaya bahwa akan ada pelangi setelah hujan turun. Intinya sih, jangan nyerah ya bos. Nah ini bos, bukti kerasa dalam berbisnis. Oh ya Mbak, ada nggak sih tips dalam berbisnis ini? Yang pasti nomor satu kita harus jujur. Yang kedua kita nggak boleh gampang putus asa. Oke, dan yang terpenting, Cuan, bos!